Mari kami sampaikan salam. Salam sejahtera bagi umat Tuhan yang memberi ibadah dari handphone Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan melihat tentang Injil. Saudara, dalam firman Tuhan mari kita akan baca, ada beberapa Injil itu satu, tetapi Tuhan mengatakan ada beberapa kategori dari Injil itu sendiri. Ya, mari kita akan membaca sudah dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Ya, saudara boleh buka Alkitab atau saudara mau membaca di handphone saudara, ada Alkitab ya. Boleh mau yang HP yang kecil, handphone yang sedang, yang besar, yang paling besar pun terserah. Yang penting jangan main game, tapi baca kitab ya. Nanti kalau itu ya di kelas. Sekarang kita konsentrasi. Saya tetap bawa Alkitab ini. Mungkin sudah bertahun-tahun dengan Alkitab. Mari kita akan baca sudah Injil Matius pasal 24 ayat 14 ya. Berapa ayat pendahuluan kita akan baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu Allah tiba kesudahan. Jadi Injil kerajaan ini, the gospel of the kingdom, ini akan menjadi penutup dari zaman kemurahan. Nah, ini zaman kemurahan sekarang. Orang berdosa minta ampun dengan rendah hati, Tuhan ampuni. Pengakuan dosa serta dengan penyesalan, Tuhan ampuni. Kalau dulu tidak, berdosa lempar batu sampai mati ya. Sekarang tidak, kemurahan Tuhan begitu luar biasa. Tapi nanti Injil kerajaan ini akan menjadi penutup ya, dari zaman anugerah sekarang. Saudara perhatikan bahwa Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia atau ke seluruh dunia. Zaman dulu langsung ya, rasul-rasul langsung bergerak menjelajah baik daerah-daerah sekitarnya sampai daerah-daerah yang jauh ya, ke Asia, ke Eropa, Roma ya. Rasul Paulus malah sudah sampai ke Spanyol. Spanyol itu sudah dari dulu ada. Terus begitu secara konvensional, secara manual, berita langsung, bawa Injil langsung, walaupun masih mungkin dalam bentuk gulungan. Kemudian diteruskan pada zaman abad pertengahan, mana bangsa Eropa membawa Injil, samping kapal-kapal itu untuk tujuan dagang atau bisnis, atau mencari koloni-koloni baru, daerah-daerah jajahan baru. Tapi di samping itu juga ada misionaris di dalamnya. Saudara, sampai kemudian di samping bangsa Eropa ini menjajah baik bangsa Asia maupun Afrika sampai dengan Amerika, di situ juga mereka memberitakan Injil. Ya, luar biasa. Di Papua, di Nias, ya, di Papua berapa yang mati. Ya, Nomensen juga dari Eropa, dari badan-badan sending. Apa itu? Sending itu penginjilan. Sending. Saudara, dalam kitab Kejadian, suatu waktu Nuh bernubuat. Sedikit kita baca dulu ini. Kitab Kejadian, Genesis pasal yang ke-9
ayat 27. Ya, silakan Pak. Kita Kejadian pasal 9 ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yahweh, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, ada 3 anak Nuh setelah air bah, mereka beranak cucu, dan mereka dari 3 anak ini, Sem, Ham, dan Jafet, terpancar penduduk dunia sekarang ini. Ya, yang Jafet ke Eropa, ke barat, ya, Sem ke timur, Kanaan ke selatan, Afrika, dan mulai dari Kanaan, ya, Sem, Ham, dan Ham, ya, Ham, mulai dari Kanaan, Mesir, terus Afrika. Jadi yang ke barat itu adalah Jafet. Dalam pergerakan di selanjutnya ditulis Jafet itu ke barat, dan itu menurunkan bangsa Eropa. Sem ke timur, menurunkan bangsa Asia. Karena itu Tuhan Yesus keturunan Sem secara daging manusia. Itu di Injil Lukas katakan Sem terus. Dan Ham itu menurunkan bangsa Kanaan, Palestina, ya, terus sampai ke Afrika. Jadi kalau dikatakan ini Nuh ini berbuat, ya, kurang lebih berapa ribu, hampir 4.000 tahun yang lalu, kiranya Allah meluaskan Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Jafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Dan itu memang terbukti pada abad pertengahan, mulai tahun 1400, terutama 1600-an, bangsa Eropa menjajah bangsa Asia. Ya, sebab di samping mereka itu menjajah, mencari koloni, ya, karena mereka sudah sesak di Eropa, sudah sesak karena ada koloni industri. Ya, di Asia mereka cari jalan, dapat lewat Goa, Kalkuta, India, menembus ke Asia. Wah, di sini banyak rempah-rempah. Karena itu mereka menjajah negara itu supaya mereka ada kebebasan untuk merampas semua rempah-rempah yang bisa mereka pergunakan untuk kehangatan tubuh mereka saat musim dingin salju. Tapi di samping itu juga misionaris juga tersebar. Ya, itu merupakan rencana Allah yang luar biasa. Amin. Kalau tidak ada itu, kita terima Yesus dari mana? Kita ini keturunan Sem, ya, kita ini keturunan Sem, Asia. Tapi Injil pertama kali dari Israel, karena Israel itu bukan keturunan Ham, walaupun dia berada sekarang di Palestina, tapi Israel itu adalah keturunan Sem. Injil Lukas 3, silsilah itu menulis demikian. Dan Yesus dari keturunan Sem, Asia. Ya, kita bersyukur bahwa waktu Injil itu bergerak ke Eropa, dibawa oleh rasul-rasul, tapi juga di kemudian hari Injil itu sampai ke kita. Dan ini berjalan terus. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau sudah namanya kerajaan, kembali ke Matius 24, maka itu ada satu hierarki. Apa ya? Satu susunan. Ya, betul ya. Susunan. Apa? Strata, tingkatan. Ada yang hamba, ada yang menengah, ada yang raja. Jadi kalau sampai dikatakan Injil kerajaan, itu berarti memberitakan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ini namanya Injil kerajaan. Tapi kemudian kita baca lagi Kisah Rasul pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20 X. Ayat 24.
tolong Pak dibaca. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang kedua ada Injil kasih karunia Allah. Di sini menampilkan Allah sebagai pemberi kasih karunia. Kasih karunia itu atau grace itu pemberian dari Allah kepada manusia sebenarnya tidak pantas untuk menerima. Tapi kalau kita menerima itu adalah kasih karunia, diberikan secara cuma-cuma bagi orang yang membutuhkan keselamatan. Itu diberikan. Namanya Injil kasih karunia. Di sini menampilkan Allah sebagai pemberi. Pemberian Allah yang terbesar adalah Yesus, anaknya sendiri. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Injil kasih karunia. Yang ketiga, saudara, dalam suratan Roma 15. Beberapa ayat saja dulu kita baca. Ini kita baca bersama. Roma 15 ayat 19. Mari kita baca bersama. Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan musisat-musisat dan oleh kuasa Roh Kudus, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Kristus itu dalam bahasa Ibrani-nya Mesias, bahasa Yunani-nya Kristos, terjemahkan dalam bahasa Inggris Christ, terjemahkan dalam bahasa Indonesia Kristus. Jadi Kristus itu adalah seorang yang diurapi untuk menyelamatkan nyawa manusia. Artinya Yesus dikatakan Yesus Kristus, Yesus si penyelamat, juru selamat. Di sini menampilkan Yesus Kristus sebagai penyelamat jiwa satu-satunya. Namanya Injil Kristus. Jadi dalam menyampaikan Injil itu Rasul Paulus tidak menyampaikan yang lain. Dengan kata lain, tidak dalam pemberitaan itu, pemberitaan firman itu, dia menutup bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Amin. Itu Injil Kristus, dia menutup betul-betul. Bab ini kepada bangsa Roma, juga kepada bangsa kafir, supaya manusia itu jangan mencari keselamatan di luar Injil. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Siapapun yang kita sembah ini bukan bicara tentang diskriminasi, tapi ini bicara tentang keyakinan. Jika kita dalam keadaan terpojok, dalam keadaan tersudut, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan tertindas, tidak ada orang yang menolong kita, jiwa kita tertekan, jiwa kita tertindas, jiwa kita mengalami pressure begitu kuat, panggil Yesus Kristus. Amin. Dia berkuasa menyelamatkan itu semua. Dia akan menggulingkan semua beban yang menindis batin kita. Jangan panggil yang lain, lagi panggil opung. Mana opung mau selamatkan kita, dirinya saja sudah susah. Nah, harus panggil Yesus Kristus biar kita kuat. Maut itu hanya satu langkah dengan kita. Sewaktu-waktu maut bisa menyambar kita. Saudara kita saja dari seberang, kalau apa itu mau kemana mah bilang Pak dulu Pak lagi perjalanan jauh, perjalanan bagaimana dari Siantar ke Medan,
Medan Siantar yang sudah mengendarai, sudah keluarkan mobil dari garasi, walaupun kami sudah sembahyang. Begitu saya mulai start, masukkan D drive dalam nama Tuhan Yesus, baru berangkat. Karena bisa saja kita hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Ya. Wah, apalagi kami malam sudah, aduh, mengerikan jalan. Kadang-kadang kita sudah dekat, sepedamu ada lampu, sudah dekat. Saya lewat, saya lihat dari sebelah, tidak ada lampu depan. Itu di daerah Galang sih. Tidak ada lampu belakang, tidak ada lampu depan. Karena dianggap rumahnya di sini. Rumahnya dekat, padahal itu lintasan yang kencang kali. Wah, orang kampung itu memang aneh-aneh. Dia nyebrang tuh seperti situnya rumahku, lari gimana? Padahal itu jalan lagi sepi itu. Belum lagi kalau tengah malam nanti ada lampu LED kecil. Kita pikir hantu. Banyak orang itu tidak ada lampunya, pakai lampu yang di kepala itu. Kan ada yang pakai lampu kodok. Itu. Mungkin habis nyuri ikan. Ya, saya pikir darah Yesus. Bisa tembak pakai lampu jalan. Pas lampu kami ada lampu sorot, tembak lagi lampu sorot. Ya, dia. Lampu kecil satu. Kalau terjadi apa-apa, ya kita kena spion serempet itu terpelanting tak kemana-mana. Dia yang salah, tetap mobil yang disalahkan. Jadi kita berhati-hati. Seringkali kalau sudah musim hujan, kita kalau jalan itu kita rem gitu. Itu genangan air. Pernah sekali orang keluar dari lorong kita baru 5 itu air itu kena semua. Saya sampai dia kita nggak dengar orang kita pakai kedak gitu kan, tapi saya pikir gawat. Hujan begitu resiko high risk. Dia sampai jalan, dia lihat ke belakang. Tuhan, tolong Tuhan. Saya sudah dekat-dekat mau minta maaf dan tunjuk. Saya lihat nggak ada orang, ya berarti kan cuma kita. Nah itu sehingga saya bilang sama istri, tutup dulu muka. Dipikir orang Cina kita dirampok kita di jalan. Hanya orang mobil orang Cina ya kita, tapi sudah istri saya bilang tidak, kita jalan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak sengaja ya, kalau disengaja dalam nama Yesus ya itu sudah mempermalukan Tuhan. Kita tidak sengaja, kita lewat walaupun sempat dikepung betul-betul kita turun lembah itu sudah menunggu semua orang. Sepeda motor sudah diarahkan lampunya ke kita. Waduh, gimana? Tapi kita bilang, dalam nama Yesus, Tuhan, tolong kami. Tolong. Lewat mobil lain-lain, saya di belakang mobil itu. Itu mobil itu lewat, sekali lari. Ya, selalu Tuhan. Jadi kita jalan keluar. Itu Injil Kristus. Mungkin diberitakan sudah, tapi yang sekarang nama ini harus ada di dalam hati kita. Jadi Injil Kristus itu artinya Injil, satu berita firman yang memberitakan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Juru ya. Di kapal laut namanya jurumudi. Jadi dia yang mengemudikan itu. Dia yang tahu mana ini kapalnya harus belok. Kalau saudara pernah naik kapal laut, tiba-tiba dia belok, karena tidak ada apa-apa.
Nah, seperti kita di sini dikumar, kalau enggak, tiba-tiba dia belok, dia agak melambung. Kenapa? Ada karang di bawah. Siapa yang menyelamatkan kapal itu? Jurumudi. Kita tidak lihat, kita tidak tahu, tapi jurumudi tahu. Yesus tuh begitu, kita tidak tahu jalannya mau kemana. Kita rasa tuh enak, tiba-tiba nanti mati, masuk neraka. Itu Yesus dari juru selamat, dia arahkan langkah kita lagi. Ya, kemudian yang terakhir, saudara. Ya, terakhir itu saya jelaskan, bukan terakhir mau pulang. Efesus 1. Ya. Mari kita. Surat Efesus pasal 1. Ayat 13, ini masih kita baca bersama. Ya, dipandu. Efesus 1 ayat 13. Ya, silakan. Di dalam Dia ya. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman ya. Kebenaran. Ya, semua terus. Yaitu Injil keselamatanmu. Keselamatan siapa? Kita. Injil keselamatanmu atau Injil keselamatanmu. Ya. Jadi di sini bukan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, firman-Nya juga bisa menyelamatkan. Amen. Karena firman dengan Yesus itu satu. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Firman ini adalah perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya. Itu namanya logos. Ini logos ya. Firman yang ditulis, firman yang berdiam dalam diri Tuhan itu diucapkan. Itu rema, tapi kalau ditulis menjadi logos. L-O-G-O-S, L-O-G-O-S, sama logos. Ya, jadi berita Injil itu, ini Alkitab ini mendatangkan keselamatanmu. Selamat itu artinya diluputkan, dihindarkan. Ya tadinya mau mengarah ke kebinasaan, api neraka yang kekal, diluputkan. Satu orang mungkin dia akan berjalan ke sana, kalau ditangkap, dialihkan. Sebab itu bisa berbahaya bagi dia. Mari ulang sekali lagi. Di dalam dia, ayo kita bahasa semua. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya, teruskan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimanaikan dengan Roh Kudus ya. yang dijanjikan ya. itu. Jadi Injil ini merupakan jalan untuk kita menerima Roh Kudus. Itu terima Roh Kudus bukan dari ajaran lain. Ya, keselamatan kemudian dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya, teruskan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah ya. Untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, terima kasih. Ini dari Injil keselamatan. Ya, Roh Kudus bekerja memeteraikan keselamatan itu dalam hati kita. Keselamatan itu abstrak, bukan di KTP, tapi di hati. Roh Kudus yang memeteraikan itu. Sekarang mari kita melihat. Saya mau tekankan kepada Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 10. Satu kehidupan yaitu Cornelius dan keluarga. Saudara, kita pernah membaca ini. Kisahnya adalah seorang perwira yang bernama Cornelius, orang kafir, bukan orang Israel, tapi belajar tentang Tuhan Israel. Ya, belajar, dan di situ dia mengerti tentang berdoa, dan dia juga memberi banyak sedekah baik kepada orang Yahudi maupun untuk membantu
pembangunan rumah ibadat. Dan ia juga senantiasa dia takut akan Allah, Allahnya Israel, ya, dan ia senantiasa tadi dikatakan berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ayat 1 dulu di Kaisarea. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya, terus. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, ya, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, kalau kita melihat ada 4 hal yang Cornelius lakukan. 1, ia saleh. 2, sisi rumahnya takut akan Allah. 3, ia banyak sedekah, memberi sedekah, membantu orang yang susah, dan ia senantiasa berdoa kepada Allah. Dan sedekahnya itu kepada umat Yahudi. Jadi 4 hal ada sama Cornelius. Kalau dilihat secara sekilas ini sempurna, begitu saleh, begitu baik, begitu kudus, begitu suci, walaupun dia seorang perwira dari pasukan Italia yang waktu itu merupakan negara superpower. Tapi dia tidak andalkan itu, ya. Bagi dia takut akan itu jauh lebih berharga. Dan itu diperhatikan oleh Tuhan pada ayat yang ketiga. Ya, silakan. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, ya, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya, ya, dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Ya. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ya, ayat 5 kita baca. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yopa untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Jadi malaikat Tuhan menyuruh Cornelius untuk menjemput Petrus, seorang hamba Tuhan yang dipercayakan Injil kerajaan, Injil kasih karunia, Injil Kristus, dan Injil keselamatan yang merupakan satu kesatuan. Jadi dalam Injil ini tentang Yesus sebagai Raja dan segala Raja, tentang Yesus pemberi kasih karunia, tentang Yesus juru selamat, dan tentang Yesus yang memberikan keselamatan pasti di dalam hidup. Itu semua dirangkum dalam Injil. Dan sekarang tinggal satu kekurangan. Satu lagi kekurangannya, yaitu Cornelius harus mendengar Injil kasih karunia. Karena kalau Injil kerajaan itu khusus ke bangsa Israel. Untuk bangsa kita kafir itu adalah Injil kasih karunia. Karena Allah menyelamatkan orang kafir tidak ada jalannya. Kalau ia menyelamatkan bangsa Israel itu harus, karena Israel itu adalah anak Allah. Kita dibuka, tapi lewat jalur kasih karunia, maka Allah bisa menyelamatkan kita. Jalur kasih karunia atau jalur kemurahan. Kok kenapa bisa? Ya, kemurahan. Namanya juga kemurahan. Ya, jadi Cornelius itu tinggal satu saja, yaitu harus mendengar Injil kasih karunia yang akan disampaikan oleh Petrus. Saat itu ada di tangan Petrus, belum dipercayakan kepada rasul-rasul lain. Ya, sekarang kita melihat, saudara, ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, ya, disuruh oleh Cornelius, dan sudah dekat kota Yopa, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya, tiba-tiba hadirat Allah turun, menguasai tubuhnya, jiwa dan rohnya. 11 kita baca, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada empat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Silakan 13.
Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Terus. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kemudian kita baca 15, kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepada dari surga, apa yang dinyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini kemurahan, ini kasih karunia. Ini binatang ini memang dalam imamat itu sama sekali haram, tidak boleh dimakan jadi najis. Tapi ini zaman kasih karunia. Allah bisa merubah yang haram itu menjadi tahir, terkecuali darah. Sampai kapanpun dikatakan jangan dimakan, karena di situ ada nyawa. Kisah Rasul 15, sinode pertama, dilarang makan darah. Dohot mudah. Bukan daun narkotika, tapi dohot mudah. Jangan makan darah. Nah, darah itu di dalamnya ada nyawa. Secara singkatnya sampai 3 kali. Berarti Allah, ayat 16 katakan sampai 3 kali. Berarti Allah itu mengatakan sungguh-sungguh. Siapakah ini? Kornelius. Jadi walaupun sudah begitu baik, sudah saleh, sudah takut, banyak sedekah, banyak berdoa, sebelum menerima Injil, Kornelius di mata Allah tetap bagaikan binatang menjalar, burung-burung, dan binatang berkaki 4 yang haram. Tapi supaya binatang ini jangan haram, jalan satu-satunya hanya disembelih, dan yang lain, supaya mati. Maka esokan harinya Petrus datang ke rumah Kornelius. Barulah Petrus mengerti bahwa itu satu penglihatan. Kalau bangsa kafir itu di pemandangan mata Allah, biarpun tinggi pangkatnya, biarpun kayanya orang itu, biarpun merupakan orang high class, tapi kalau belum menerima Injil yang mentobatkan dia tidak lebih dari binatang haram. Tapi puji Tuhan, Kornelius menerima Petrus. Seringkali orang saleh, orang yang baik, orang yang nampaknya suci, belum tentu terima Yesus. Tapi Kornelius tidak. Waktu Petrus bicara tentang Yesus yang adalah Tuhan, ya, mari ayat 36. Ini sekarang Petrus sudah masuk ke rumah Kornelius. Kita baca dulu bersama. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang menyatakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Oh, di situ baru Kornelius tersentuh. Satu lagi, menerima Yesus sebagai Tuhan, supaya semua amal baik tidak sia-sia. Jangan, tidak perlu Yesus, tidak perlu bertobat, tidak perlu lahir baru dibaptis. Aku kan orang baik. Ya, kita di mata Tuhan sebelum bertobat terima Injil itu sama dengan hewan yang haram. Dia baik di mata manusia, tapi di mata Allah. Karena itu kepada hamba Tuhan termasuk saya harus beritakan Injil yang sebenar-benar, supaya jiwa itu ditangkap oleh Tuhan. Ya, jangan seperti bintang liar yang tidak terkendali hidupnya, berjalan ke sana kemari, dikendalikan oleh roh-roh jahat di udara. Tidak. Orang kalau dikendalikan roh jahat di udara, hidupnya itu akan lelah. Sebab jiwa sudah letih tapi disuruh terus, seperti orang kerasukan setan di dada. Sudah jahat, tapi karena roh jahat itu diam dalam tubuhnya, suruh pergi dia.
jalan, teriak, itu mau jalan. Dia sudah capek tapi harus teriak ke kuburan sana, pukul badannya, itu mau jalan. Sehingga ia jadi capek, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Roh jahat menyuruh dia kembali, bangkit, jalan lagi. Lah, agar sampai dia terima Injil, dia bertobat, dia dibaptis, dia berhenti di situ. Tuhan membebaskan dia dari roh jahat, sehingga dia bisa dapat ketenangan di kakinya Tuhan. Dia bisa mendapatkan satu perhentian. Dia tidak lagi dikejar-kejar oleh kuasa-kuasa gelap. Dia tidak lagi dicekam dengan ketakutan. Dia mendapatkan satu damai sejahtera. Mari terus dibaca. Silakan. Kita naik ayat sudah tadi ya. Kemudian ayat yang ke-43. 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ya, biarpun mati. Biarpun mati. Tuhan akan hakimi. Banyak orang pikir kalau sudah mati habis perkara. Buat saja dosa, nanti mati habis perkara. Tidak. Yesus tetap akan menghakimi dia walaupun dia sudah mati. Tidak ada satupun yang lolos dari itu. Atau selagi kita hidup, kita menghargai Injil kasih karunia ini. Sebab kalau sudah mati, tidak ada lagi kasih karunia. Yang ada adalah perhitungan. Apa yang kau berbuat selama kau kasih padamu, kekuatan dan kesehatan. Kematian itu tidak mengenal usia. Bisa tua, bisa sedang, bisa bayi, bisa baru lahir, bisa dalam kandungan. Tidak mengenal usia. Mari kita baca bersama. Masih 43. Silakan. Tentang dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Oleh nama Yesus. Cornelius membuka hati. Tinggal itu dia kurangnya. Ya, tapi karena dia saleh, dia mau sungguh-sungguh, maka Tuhan membuka jalan. Mungkin ada orang yang susah, lelah, letih, lesu. Bagaimana saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Tapi karena Tuhan tahu di dalam hati kita mau serius, mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mau tahu, tidak. Tuhan itu Allah yang peduli. Saudara percaya? Allah yang peduli. Tidak ada orang memperhatikan kita seperti Yesus perhatikan kita. Kalau sampai kita sudah begitu panjang perjalanan kita, tibalah Injil ini. Karena kita membuka. Ya. Tapi kalau toh misalnya kita sudah terima Injil kasih karunia, maka kita terima Injil kerajaan. Menerima Yesus sebagai Raja dan Setiap Raja dan sebagai mempelai pria surga. Kalau dia sudah Raja, maka kita menghambakan diri. Amin. Kita menghambakan diri sama Tuhan. Kita menjadi hamba. Kalau kita jadi hamba dosa, ya kita habis diperas, habis disiksa, habis dilucuti. Tapi kalau jadi hamba Yesus ini, Tuhan berkuasa melengkapi apa yang perlu. Saya ini hambanya Kristus bersama saya. Saudara tahu kami ini dari full time. Kami hidup benar-benar dari iman, tapi kami menghambakan diri kepada Tuhan Yesus. Kami melayani apa yang menjadi maunya Dia, bukan kami melayani apa maunya kami. Kami melayani apa yang Dia inginkan, bukan kami melayani apa yang kami inginkan. Kami melayani apa yang Dia butuhkan.
Bukan kami melayani apa yang kami butuhkan. Kami butuh makan, kami butuh uang, maka kami beritakan Injil. Wah, salah. Ya, salah. Itu bukan Injil Kristus. Itu Injil yang lain. Yesus yang lain. Roh yang lain. Itu sesat itu. Tapi kami memberitakan Injil. Kami melayani apa yang Tuhan mau, apa yang Dia mau. Jangan ada seorang pun binasa. Karena itulah kami bergerak. Kami beritakan Injil dari Medan, Siantar, nanti ke Jakarta, entah kemana lagi, terserah Tuhan. Bagaimana Tuhan kami melayani? Allah berkuasa melengkapi semuanya. Tapi kalau itu sudah ada, ingat itu hanya kasih karunia. Artinya bisa ada, bisa juga tidak ada. Jadi kalau sudah ada, ya semakin merendahkan hati. Bukan kemudian mungkin apa, waduh saya ingin Tuhan ada mobil, buat supaya bisa jalan-jalan ke gunung. Ya boleh kalau mau sekali-sekali ada apa. Ini Tuhan, kami Tuhan, jika Tuhan kasih kendaraan supaya kami bisa bergerak lebih cepat. Itu dari Siantar langsung ke Medan, nggak mampir ke Belawan. Ada kawan di situ, bakar ikan, makan baru kemarin, kan masih terkejar. Nanti entah apa di jalan itu kecelakaan hamba Tuhan. Di giginya masih ada tulang-tulangnya, masih ada daging leleknya. Ya, kalau bisa cepat tiba ya kami kan bisa istirahat. Ya sempat tadi masih tidur. Saya berapa menit lagi? Istirahat lagi. Ya, luruskan badan. Karena 2 jam lebih itu tegang. Ya biarpun kita udah berdua dalam nama Yesus, tapi kan mata harus tetap. Masa sudah dalam nama Yesus? Nanti kita buka mata di Kolombia. Sudah di situ. Infus. Karena itu kami juga, lelah juga. Kami coba santai. Dulu belum ada mobil, pakai bus. Ya saya tidur di bus. Habis makan tidur saya. Biasanya saya standby, saya tidur. Udah sampai di atas pusir. Bawa barang-barang. Naik 03 pintu belakang. Tadinya dijemput Mercy, sekarang dijemput ke 03. Dulu naik itu tahun berapa? 2006 ya, 2006. Itu naik banyak kawat-kawat. Waduh Tuhan, masa hamba Tuhan infeksi. Tadinya Mercy kompresor yang jemput kami. Sekarang Mercy kompres sakit. 03. Berapa lama tuh kami yang banyak? Mercy kamar. Tapi kita nikmat semua. Kasih karunia. Waktu Petrus mendengar, Cornelius mendengar ini, maka pada ayat 44 kita baca. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ini Injil kasih karunia. Firman disampaikan, turunlah roh. Semua orang yang memberitakan Injil kasih karunia. Injil tentang Yesus itu jalan kita terima Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengubah Cornelius yang bagikan binatang-binatang haram menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. 45 kalau dan semua orang percaya itu bahasanya orang-orang Yahudi ya, yang menyertai Petrus yang sudah bertobat lebih dulu ya, dari golongan sunat itu maksud orang Yahudi, terus yang menyertai Petrus tercengang-cengang mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan sebangsa-bangsa lain juga. Ya, dulu hanya bangsa Israel yang 120 orang, bertambah 3.000 orang, bertambah 5.000 orang. Ke Samaria
sama dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Sekarang Injil ini sampai ke orang kafir, bangsa-bangsa lain. Ya, jangan sampai nanti Tuhan sudah tutup zaman kemurahan, kita belum terima Roh Kudus. Ya. Mereka melihat terus bahwa karunia Roh Kudus. Ya, 46 kita baca. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, terus lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Roh Kudus mengangkat nilai orang kafir ini sama dengan umat ketebusan dari Tuhan. Sama. Jadi kita ini sama dengan bangsa Israel di mata Allah. Israel dalam arti rohani. Apa arti Israel? Anak. Anak itu apa? Memiliki hak waris. Jadi kita ini anak. Dalam pengertian rohani artinya kita punya hak sama dengan orang Israel. Jangan-jangan orang Israel tidak terima Yesus sebagai Mesias, mereka malah tertolak. Tapi kita terima, dapat hak waris. Wow, surga itu kekayaannya luar biasa, rembesannya aja udah membuat kita tercukupkan seumur hidup. Ya, mari terus 48 kita baca. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, ini terbalik. Biasanya bertobat dulu, baptisan air baru terima Roh Kudus. Ini terbalik. Ya, bertobat dulu, terima Yesus, penuh Roh Kudus, baru dibaptis. Terbalik ya. Bisa? Ya bisa. Kalau Tuhan yang suruh mau apa? Karena memang harus cepatnya begitu. Ya, tidak ada kesempatan sekian second, detik. Jadi mereka begitu terima Yesus, hatinya terbuka, langsung Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka berbahasa roh. Tapi kemudian karena mereka belum dibaptis, mereka harus dibaptis. Ya, supaya nanti begitu mereka keluar dari baptisan air, mereka sudah terima Injil Kerajaan, yaitu Yesus menjadi Raja di atas hati yang suci. Ya, kita terima. Yang sudah terima Roh Kudus, terima terus, penuh terus. Yang belum penuh, penuh terus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, tapi kita berdoa. Haleluya. Siapa yang Roh Kudus turunlah sekarang. Kirimlah perjanjian Yesus. Kirimlah Roh Kudus-Mu. Haleluya. Agar yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan putus dibukakan jalan, yang lihat dan tidak terkenal, Roh Kudus kendalikan jiwa. Yang ketakutan karena diikuti oleh kuasa-kuasa, roh-roh jahat itu diusir. Kehidupan kami menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Haleluya. Bapa dalam surga, hamba mohon bersama pimpinan persidangan, kirimlah Roh Kudus-Mu, penuhilah kami semua, dari yang paling tua sampai muda remaja anak-anak, agar mereka yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja dan Pembela. Singkirkan segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh kenakalan remaja, roh-roh perdukunan, roh-roh kutuk dari nenek moyang, orang-orang bermaksud jahat, santet, ilmu kuasa kegelapan, dan sebagainya, roh-roh najis, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau usir semua. Biarlah hati kami terbuka, Roh Kudus mencengkeram hati kami. Baik kami yang di sini maupun di ibadah dari video streaming, radio streaming, handphone, dalam nama Yesus, pengurapan Roh Kudus juga menembus sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dalam nama Tuhan kami akan mengangkat pujian ini, haleluya, amin. Dirilah perjanjianmu,
sambil tutup mata, menyalip dan berdoa. Supaya dunia hidup berada di Tuhan.
Datang seperti anak kepada Bapa, datang seperti domba kepada gembala. Datang dalam segala ketidakberdayaan, datang seperti orang yang tidak mampu berbuat, datang seperti seorang hamba yang sujud menundukkan diri. Jangan ditahan, biarkan dia mengalir, biarkan Roh Kudus bekerja menjamah, biarkan Roh Kudus melembutkan hati Anda. Seperti orang yang tidak tahu jalan kemana, kami Yesus mengundang mari engkau yang berbeban berat dan berhati sulit. Aku akan memberikan Roh Kudus. Seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh. Ini zaman kedua, zaman kedua. Siapapun bisa mengalami zaman Roh. Siapapun. Sungguh
bisa dipulihkan. Jiwa-jiwa yang tersuruh mengalami nangis. Yang mengikuti ibadah atau diri sendiri juga boleh mengalami zaman roh. Yang mengikuti ibadah hidup juga boleh mengalami zaman roh. Hadapkan diri sungguh-sungguh. Saudara mau taruh tangan di dada, saudara mau membuka tangan bersama. Para saudara para ibu janda harus penuh roh. Anak yatim yang sudah tidak layak harus penuh roh. Para imam harus penuh agar pelayanan kita bukan kuat dan gagah. Anak-anak pelajar harus dipenuhi roh agar Tuhan membuka masa depan. Kehidupan muda pribadi harus penuh roh. Sebab yang tahu hari esok adalah Roh Kudus. Para pelayan perjalanan kudus silakan. Para pelayan perjalanan persiapkan diri untuk membagi-bagikan tubuh dan darah. Roh Kudus jamaah anak muda remaja. Tidak ada bisa merubah hati kalau bukan Roh Kudus. Bapa dalam surga, di depan kami ada roti dan air kudus dalam kami menjadi tubuh dan darah melayakkan pelayanan perjamuan kudus, melayakkan kami menyambutnya. Jika sinar jemaat mengikuti melalui media komunikasi yang ada di tangan mereka pengatur kudus kepada Tuhan, dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus dengan merendahkan hati, menerima kepastian di dalam Tuhan Yesus bagi diri kami. Haleluya. Amin. Silakan jawaban. Kita akan terima Roh Kudus. Angkat pujian Roh Kudus, Roh hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
Angkat tubuh Tuhan lebih tinggi kepala dengan tangan. Dengarkan firman Tuhan yang menyenangkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa ini tubuhnya Kristus. Amin. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari Allah. Setelah ini nanti saya minta Bapak Brian Marham untuk siap menaikkan doa mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan, kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan di pengampunan dosa. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Kita semua percaya bahwa inilah darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat kurban kembali sambil kita buka tangan. Silakan Bapak. Terima kasih. Buka hati untuk Tuhan langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Berkali-kali kami dapat kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini Bapa. Kami dapat beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan bersyukur Tuhan buat hidup yang telah Tuhan berikan. Ya Bapa,
Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, karena waktu yang Tuhan telah karuniakan pada kami, agar kami menggunakannya untuk seperti dan sesuai kehendak-Mu Bapa. Sehingga kami Tuhan mempersiapkan diri kami saat kami meninggalkan kemah tubuh ini Tuhan, kami akan diam bersama-sama-Mu Bapa dalam kemuliaan. Tuhan, Engkau mengetahui kami manusia darah dan daging, kami penuh dengan kelemahan Tuhan, dan untuk itulah Engkau mati bagi kami Tuhan, untuk menyempurnakan hidup kami Tuhan dari kelemahan dan keterbatasan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau Tuhan. Itulah tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kita. Terima kasih Bapak, syukur bagi-Mu Bapak. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu hidup dan kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati secara khusus umat-Mu Tuhan, agar semuanya Tuhan dapat bersehati untuk taat akan perintah-Mu. Jadikan kami baru setiap hari Tuhan. Berikan hati yang taat. Berkati secara khusus juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan, pakai segala kehidupannya Tuhan untuk selalu setia melayani Engkau Tuhan. Berkati keluarga, istri dan kedua anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan mempermuliakan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur Tuhan. Berkati Tuhan segalanya umat-Mu, pekerjaan dan semua aktivitas umat-Mu Tuhan. Sementara kami akan memberikan korban syukur kami, Tuhanlah yang membalaskan berlipat ganda bagi umat-Mu Tuhan, untuk guna kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat. Ada pengumuman persembahan oleh terhitung dari 21 Februari Rp851.000, 28 Februari Rp140.000, kolekte 29 Februari Rp695.000 juga kolekte, 3 Maret Rp800.000 juga kolekte, total keseluruhan Rp312.771.000. Haleluya. Itu dana untuk pembangunan. Sedikit pengumuman. Sedikit lagi. Untuk kepastian. Nah, pengumuman untuk pasca sekaligus tempat. Kemarin saya sudah langsung ke sana melihat tempat yang sudah duluan dilihat oleh tim dari Ibu Kolektif, Ibu Purba, dan juga ibu yang lain sudah melihatnya. Dan saya sudah bikin teken kontrak dan sudah saya dikasih deposit sebesar Rp1 juta. Dan gedung itu kita pakai sewanya atau kontraknya sebesar Rp6 juta. Karena gedung itu sebenarnya hanya 5 juta, namun kita bayar harus kena cas listrik dan lain-lain, dikenakan sebesar 1 juta, menjadi total keseluruhan Rp6 juta. Namun mereka ada dikasih servis snack sebanyak 250 kotak. Namun mereka, kemarin saya ditelepon, Pak, jangan dulu diumumkan katanya. Saya baca, kenapa? Nah, ini mungkin ada hubungan manajemennya, saya nggak tahu apa nggak cukup uang, saya nggak tahu. Ya, saya udah informasikan ini kepada tim kami, bahkan kepada kepala saya. Aduh maaf Pak, tapi ya berdoa juga lah Pak, nanti akan tetap perjuangkan
Namun dari saya sampaikan, ya kita juga dulu terlalu banyak berharap. Namun ibu ini akan memperjuangkan supaya apa yang sudah di kwitansi itu dibikin perjanjian itu supaya ditepati, ya. Dan kita nanti khusus bagi tim musik khususnya Juni, karena kita hanya dikasih waktu untuk bisa membenahi musik itu mulai jam 11 pagi, karena paginya mereka ada meeting dari perusahaan di tempat itu, karena latihan satunya juga dipakai peran pemerintah. Maka ibu ini nggak bisa pastikan, namun dipastikannya bagi kita selesai nggak selesai jam 11 musik harus sudah disetting di atas, ya. Ibu itu janji siap nggak siap sampai jam 11 kita harus masuk. Mereka mau terganggu mau enggak, itu karena udah sesuai dengan perjanjian dari manajemen oleh Hotel Antares kepada pihak yang menggunakan tempat itu, ya. Untuk itu kami mohon jika mungkin yang sudah biasa kita pakai musik itu, supaya saudari Juni menginformasikan jauh-jauh sebelumnya, supaya kita bagaimanapun waktu yang sudah ada 1 jam, ya, 1 jam, karena kita masuk jam 12. Dan waktu yang sudah ada itu kita hanya pergunakan semaksimal mungkin supaya kita jangan terganggu di dalam ibadah tepat masuk jam 12. Nah, untuk itu apa yang saya sudah katakan kemarin, untuk tim atau panitia, nanti setelah selesai ini kita berkumpul sebentar bagaimana kita untuk menyelesaikan baliho-balihonya yang dipergunakan untuk sebentar di tempat ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kembali kami setelah kita angkat satu pujian lebih dari pemenang. Kita akan berikan persembahan lebih dari percaya kuasa Roh Kudus menyertai kami. Tuhan, adakan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Teguhkanlah firman-Mu dengan tanda ajaib yang menyertainya. Dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan usaha studi perjuangan ibadah, dalam pertambahan jiwa, dalam pertumbuhan rohani kami berbuah-buah, dalam terobosan-terobosan, haleluya, dalam nama Yesus.
tanda ajaib menyertai kami dalam studi anak kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan dalam pekerjaan pelayanan ke depan, tanda ajaib menyertai kami dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati bangsa negara, berkati kota di mana kami tinggal, berkati seluruh sidang jemaatmu yang mengikuti ibadah, baik langsung maupun live online. 11 keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Berkati kalau sekolah besok pelayanan di Pemulung, Bungur, Senen, Jakarta. Berkati rencana pasca gabungan kakek pasca pengembalaan tanggal 5 Mei di Medan, di mana tempatnya Tuhan yang menentukan. Haleluya, pasca kakek pasca tanggal 6 Mei di Jakarta, Bekasi. Roh Kudus menyertai. Biarlah tanda-tanda ajaib ini menyertai, sehingga semua terjadi karena campur tangan kuasa Roh Kudus, campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Akhiri kasihku, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Panon Tunggal, ikut sertakan penyertaan dari kasih Roh Kudus menyertai kita, memberkati seluruh jemaat Tuhan mengikuti ibadah handphone, video streaming, radio streaming, dimanapun sudah berada. Tuhan Yesus memberkati. Sama seperti Tuhan berkati kami sini, berkat juga ibunya Miriam pemilik tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus dan Tuhan kami Juru Selamat, hambalaskan doa berkat tutup pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan berkati.